Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Mia Anggita. Untuk kali ini saya akan handle apa nih ya, requestan dari Bu Sartini ya. Oke, Bu Sartini di sini bilang file 1, oke, makasih bagus readingnya. Dia Virgo, bener banget, request dong Aries dan Virgo. Baik. Oke, terus untuk selanjutnya itu komennya sebentar. Oke. Makasih banget nih, dia adik ipar saya, suami saya sudah meninggal. Adik ipar saya juga sudah berpisah, tapi belum mengungkapkan perasaannya. Baik. Kita akan coba ya, Mbak Sartini. Nanti kita coba untuk pasangan Aries dan Virgo di Oktober 2020. Oke? Baik, kita coba untuk keadaannya sekarang ya. Saya pengen tahu ini keadaannya sekarang tuh gimana sih sebenarnya Aries dan Virgo. Bagaimana keadaan sekarang hubungan antara Aries dan Virgo di 2020? Oke, sebelumnya mungkin saya mau ngejabarin dulu tentang ini ya, elemennya Aries dan Virgo. Aries itu elemen api, Virgo itu elemen tanah. Jadi sebenarnya kalau misalkan Virgonya ini adalah yang di awal Agustus, yang masih ada elemen api dari Leo, atau Ariesnya ini ada di akhir Maret, jadi masih ada elemen Pisces, mungkin masih ada lebih keterikatannya untuk lebih nyambung gitu ya. Karena sebenarnya kalau pure Aries di April dan pure Virgo di September, itu sebenarnya hubungannya tuh kayak cuma attract di luar aja, nggak akan sampai dalam gitu. Tapi nanti mungkin bisa dilihat dari Marsnya si laki-laki tersebut, maksudnya tuh maskulin tersebut, dan Venusnya dari feminimnya. Karena dengan begitu kita bisa lihat kecocokannya lebih atau tidak gitu. Soalnya kan semua hal itu dalam percintaan itu nggak cuma melihat sun sign-nya doang, nggak melihat zodiaknya aja, tapi bisa dilihat dari tanda Venus dan tanda Marsnya gitu. Jadi nanti bisa juga dilihat moonnya, bagaimana dia merasakan something gitu. Nanti dilihat kecocokannya lagi. Jadi kita memang untuk berchat itu tuh panjang. Nanti kalau misalnya kan teman-teman tertarik tentang berchat ya teman-teman tuh apa, nanti bisa tulis di kolom komen. Nanti saya akan pilih siapa yang saya akan bahas tentang berchatnya gitu ya. Quick reading aja. Kalau teman-teman suka, nanti bisa juga lihat. Saya suka buat kayak minggu lalu ya, ada quick reading di Instagram saya Ramia Inggita, boleh di follow, boleh nanti setelah memfollow, nanti saya di saat ada quick reading nanti bisa ikutan gitu. Jadi contoh quick readingnya juga ada di highlight story Instagram saya di Ramia Inggita. Jadi teman-teman silahkan kalau mau nge-follow Instagram saya. Oke. Baik, saya lanjut ya. Untuk elemennya, Aries itu api, Virgo itu tanah. Kalau teman-teman membayangkan lah ya, tanah masih ada api, itu sebenarnya mereka itu nggak saling mempengaruhi, tapi berdiri sendiri, dan kemungkinan besar sebagaimanapun api yang sangat agresif ke tanah yang stabil kayak gitu ya, itu nggak akan ngefek ke tanahnya. Jadi ibaratnya teman-teman pengen diperhatiin, yang Aries pengen diperhatiin, atau Aries pengen passion something dari si Virgonya ini, susah kalau misalkan dia bener-bener pure Virgo, pure Aries gitu. Kalau misalkan dari Virgonya sendiri, Virgo itu kan sosok yang perfeksionis,
struktural, overthinking kayak gitu. Agak berbeda dengan Aries yang sangat adventure dan banyak chaosnya. Maksudnya dia itu tuh suka mencoba hal yang baru gitu. Kalau misalkan Virgo ini tuh untuk mencoba sesuatu yang baru tuh riskan, jadi dia tuh bakal berhati-hati dan takes time gitu. Sedangkan kalau Aries ini cepat, apapun, maksudnya kayak dia itu kan simbol passion ya. Dia itu tuh sosok yang kalau pure Aries tuh biasanya tuh sosok yang dominan, yang ceria, yang pekerja keras, yang humoris, suka mencoba segala sesuatu hal, hidup dengan passionnya karena dia api gitu. Kalau misalkan yang Virgo ini, dia itu kelebihannya memang cenderung lebih stabil. Kalau ngelihat tipikal orangnya tuh tau nggak yang kayak cantik natural gitu, cakep yang natural gitu, yang dia itu yang ke arah yang kalem, atau enggak yang sosok yang kayak kalau di personality kayak yang pragmatis gitu, atau yang bahkan yang sangat detail, teliti gitu. Tapi dia tergantung lagi sih kan, kalau untuk kepribadian kebagi-bagi lagi ya. Jadi kalau saya pribadi nggak bisa tahu tentang tanggal, bulan, tahun dia, namanya dia, itu tuh udah kebagi lagi personality setiap orang gitu. Jadi untuk anggap saja ini personal reading, general reading ya. Jadi ini bukan personal reading, saya hanya memberikan secara umum aja. Kalau misalnya Aries sama Virgo pacaran bisa, ya maksudnya ini yang pure ya. Aries pure yang lahir di April, Virgo yang pure yang lahir di September, itu bisa pacaran, bisa juga menikah apabila mereka itu benar-benar bucin ya. Maksudnya tuh kayak yang si Virgonya sudah menargetkan cepat untuk menikah, cepat pengen dapat security, dapat keamanan, dan Ariesnya pengen cepet-cepet memiliki, itu bisa. Tapi ini bukan hubungan yang bisa saling melengkapi dan mendalam menurut saya. Jadi kalau misalkan tadi saya sebutkan mereka itu adalah hubungannya tipikal orang yang agak berbeda ya. Kalau dari saya ini kayak opposite track gitu. Ini memang biasanya kita tertarik sama orang yang berbeda dengan personality kita, seperti itu, sesuai dengan kepentingan kita. Ada juga yang di saat lagi bosen-bosennya parah dengan segala sesuatu yang bertentangan tentang dia, dia mencari yang sama, yang sama-sama punya passion yang sama, punya kepribadian yang agak mirip-mirip. Itu juga tergantung kepentingannya kita. Oke. Karena sekarang ibaratnya lagi dari tanggal 13 kemarin itu lagi Scorpio retrograde di sini kan segala sesuatu hal cenderung akan impulsif gitu. Jadi teman-teman mungkin harus cenderung bisa berhati-hati dalam keadaan sekarang, berusaha untuk tetap positive thinking, berusaha tetap nggak ikutin egonya teman-teman. Jadi untuk Aries dan Virgo ini semoga jangan terlalu mengikuti ego dan nafsu gitu. Jadi text time aja, jalanin aja. Virgo jangan terlalu overthinking, Aries jangan terlalu menggebu-gebu, karena kalian bukan elemen yang bisa saling melengkapi, tapi berdiri masing-masing dan saling menghormati aja. Oke, saya pengen tahu untuk keadaan Aries dan Virgo di bulan Oktober sekarang, pada minggu sekarang ini. Ini masih kabarnya. Oke. Ya, di sini ada engagement ring. Oh. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. Wow. Berarti ini memang lagi keadaannya lagi ini ya. Lagi lagi memungkinkan. Mungkin gara-gara sekarang ini adalah bulannya Libra ya. Libra ini cocok dengan Aries, cocok juga dengan
Virgo. Maksudnya kalau sama Virgo ini sebenarnya hubungan obsesi. Maksudnya hubungan obsesi, Libra ini akan obsesi, cenderung banyak obsesi ke tetangganya yang sebelumnya kayak Virgo. Kayak kalau Aries hubungan obsesinya sama Pisces yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya memungkinkan untuk kalian tuh ada energi kosmik yang membuat kalian saling terhubung kembali gitu. Jadi kalau aku lihat di sini minggu ini Aries dan Virgo itu memang ada semacam pertemuan atau hubungan kembali atau komunikasi kembali atau membuat semacam komitmen bersama, entah itu pacaran, entah itu akhirnya ingin ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Tapi memang kalau aku lihat di sini masih tetap ini ya, masih tetap butuh waktu, karena ini sesuatu hal yang mungkin masih di-planningin, masih progres gitu. Oke, terus aku pengen tahu untuk di bulan ini kalian nanti hubungannya seperti apa sih? Aries Virgo Oktober 2020 bagaimana keadaan di Oktober 2020? Oke. Terbang semuanya. Oke. Waduh. Gini aja. Baik. Di sini ada Death, kelihatan? Ya. Di sini ada Eight of Cups. Di sini ada The Star. Kelihatan? Oke. Jadi sepertinya di bulan ini hubungan Aries dan Virgo adalah ketika kalian mau memulai sesuatu hal yang baru, misalnya berhubungan ya, dengan hubungan yang baru, dengan komitmen yang baru, kalian harus mengubah cara pola pikir yang lama, merelakan masa lalu yang sudah terlewatkan itu dan mengambil hikmahnya, pembelajaran apa di masa lalu agar harapan kalian bisa terkabul. Jadi kalau di sini ya kelihatan ya, di sini itu sebenarnya kalau saya lihat sih ini tuh kayak semacam phoenix. Di sini tuh api gitu lah ya kan. Jadi ini adalah awal baru yang efeknya gede gitu. Jadi kalian harus memulai hal yang baru, mulai dari pemikiran yang baru, sudut pandang yang baru, prinsip yang baru yang kalian sudah pelajari dan amati dalam pembelajaran hidup kalian untuk mempersiapkan kehidupan kalian selanjutnya gitu. Apalagi kalau ini hubungan ya. Kemudian di sini ada Eight of Cups. Jadi kalian sudah menyelami apa yang sudah terlewati kemarin. Sebenarnya kalian tuh ada masalah apa sih di kepribadian kalian, di hubungan yang sebelumnya. Kalian sudah merelakan itu juga gitu. Di sini kelihatan kayak ada di sini ada 8 piala kan ya. Jadi ini sudah kalian lepaskan gitu, dan kalian menyelami lebih dengan hanya membawa satu piala ini. Satu piala ini adalah hubungan yang baru. Jadi harapnya kalian bisa merelakan itu. Ingat ya, Aries ini ada kecenderungan chaos dengan hal yang kayak kalau tidak membuat passion, kalian tuh jadi kurang interest gitu. Yang stabilin lah diri kalian. Untuk Virgo, ingat, nggak usah banyak overthinking lagi. Kalian tuh punya tendensi yang memegang semua piala ini gitu, nggak mau melepaskannya. Sudah, lepaskan, relakan. Karena dengan melepaskan ini semua, kalian nggak akan terlilit pusaran yang di atas ini.
kalian cukup bawa 1 cups ini untuk awal baru. Kalian percaya bahwa nanti akan ada hubungan yang baik untuk kedepannya. Misalkan kalian memang sudah bertemu nih ya, sebagai pasangan yang baru, percayalah, berpikirlah positif. Jangan kayak, aduh di kemarin gue baru diselingkuhin, gue takut sekarang diselingkuhin. Kalau kalian basically belum siap untuk punya pasangan, jangan. Karena kalian harus selesai dulu sembuh lukanya, baru bisa ke hubungan selanjutnya. Karena gak akan ada bisa orang yang kayak menyembuhkan orang ketika luka pasangannya masih ada gitu. Menurut saya itu mah menyakiti orangnya selanjutnya lagi, dan kalian terus begitu polanya, nggak akan maju-maju. Pernah nggak sih kalian tuh punya pengalaman yang kayak kemarin gue diselingkuhin, sekarang diselingkuhin lagi, kemarin gue dijahatin, sekarang gue dijahatin lagi, karena kalian belum naik kelas, luka lama kalian belum selesaikanlah dulu ke diri kalian sendiri. Kalian stabil, ketika kalian stabil kalian akan nge-attract orang yang stabil gitu. Dan di sini untuk harapan kalian akan terkabul apabila kalian melepaskan itu semua dan merelakannya, berharap kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, berdoa lebih, percaya lebih, optimis lebih, positif lebih. Enggak kayak, kenapa Tuhan ini terjadi padaku kayak gitu, kenapa Tuhan, ya enggak, ya bukan begitu. Ini memang di dunia kita disuruh belajar. Kalau kamu nggak siap untuk belajar, ya kamu nggak akan dapetin apapun. Jadi yakini aja ini memang jalan yang terbaik, relakan dan move on gitu. Oke? Untuk saran pasangan Aries Virgo di Oktober 2020, apa sarannya? Waduh, coba. Healing family issue. Nah kan, betul kan? Oke. Sarannya, healing family issue, your love life benefit as you forgive your parents. Jadi gini, ini sebenarnya bukan hanya dalam inner circle kita dalam keluarga ya. Di dalam keluarga, misalkan broken home, tahu broken home-nya misalnya tahu ayahnya selingkuh atau gimana, jadi nggak percaya lagi sama laki-laki misalkan kayak gitu, atau ada semacam doktrin di keluarga yang kayak kamu harus nikah dengan orangnya seperti ini gitu, bikin kita tertekan dan mencari sosok yang diinginkan oleh keluarga yang mau, padahal itu nggak cocok buat jiwa kita, buat diri kita gitu. Jadi sudah, jangan hidup berdasarkan apa yang dimau lingkungan sekitar. Hidup ini memang kita harus jalani masing-masing, tapi bukan berarti kita nggak menghormati orang lain. Coba untuk komunikasi lebih ke keluarga, minta pengertian. Apabila orang lain masih tetap memaksakan apa yang mereka mau terhadap diri kita, meskipun itu keluarga kita sendiri, kalian harus bisa untuk tetap kuat sesuai dengan apa yang jiwa kalian tahu itu baik untuk kalian gitu. Maksudnya di sini adalah bukannya aku nyuruh buat jadi durhaka sih ya. Jadi cobalah pelan-pelan untuk memberikan pengertian dengan cara misalkan komunikasi yang baik dulu sama keluarga, komunikasiin misalkan masa lalu itu gimana, misalkan benar gitu ya, ada orang tua yang dulu selingkuh jadi kalian nggak percaya lagi sama orang, misalnya kayak gitu. Coba komunikasiin lagi, inget, hadapi apa yang kalian takuti itu. Maksudnya coba komunikasi dengan orang tua kalian, kasih tahu bagaimana apa yang kalian rasakan dan takutkan, apa yang kalian ingat di masa lalu, dan ini terus stuck di pikiran kalian dan di hati kalian. Ketika kalian sudah berdamai dengan masa lalu dan tahu masalah kalian itu sebenarnya apa, kalian
sudah mampu untuk mempunyai pola pikir yang baru di sini. Yang tadi saya bilang di kartu The Death ini. Oke. Jadi untuk pasangan Aries dan Virgo, good luck untuk kalian. Coba aja. Sebenarnya kalau aku ditanyain soal tentang zodiak, mana sih zodiak mana, mau mana, cocok nggak sih gitu, apa segala macam. Secara general aku bisa tahu cocok apa enggaknya, tapi dalam diri seseorang itu banyak berchartnya. Berchart tuh kalau kalian ada yang nggak tahu, berchart itu tuh di dalamnya tuh ada tanda matahari, sun sign, tanda bulan, moon sign, ada rising sign, ada Venus sign, ada Jupiter sign, Pluto, macam-macam, Mercury sign, kayak gitu-gitu. Kita tuh terbagi itu semua. Kalau penasaran, coba aja googling. Ada kok hitungan-hitungan otomatisnya. Kenalilah diri kalian lebih, dari situ kalian akan lebih bahagia, lebih tahu arah kalian, tahu misi kalian ke depan tuh seperti apa. Nanti kalau misalkan teman-teman misalnya tertarik, apa sih misi kalian di hidup, apa sih kelebihan kalian, apa yang baik untuk kalian lakukan atau fokuskan di misalkan di pandemi ini, bisa juga ditulis di kolom komen. Nanti saya akan coba buatkan seperti ini, requestan dari Mbak Sartini ya. Mbak Sartini, semoga Mbak Sartini happy dengan penjelasan saya ini. Semoga penjelasan saya ini membantu, nggak cuma untuk Mbak Sartini aja, tapi untuk pasangan Aries dan Virgo di Oktober 2020. Good luck ya kalian. Oke, untuk kalian yang tertarik untuk personal reading dengan saya, ada di kolom deskripsi. Bisa kalau mau ikut quick reading saya yang suka saya lakukan di Instagram, bisa follow di Instagram saya, Ramya Inggita. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pick a card atau apapun yang di depan. Nanti requestnya saya akan coba lagi buat teman-teman sekalian. Oke, thanks for watching, bye bye.